Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadrat Masih Maud alaihi salam dalam satu kesempatan menjelaskan berkenaan dengan pengorbanan para sahabat Rasulullah SAW, bagaimana maqam dan martabat mereka, dan bagaimana nikmat-nikmat Allah Ta'ala tercurah kepada beliau-beliau. Berkenaan dengan hal itu, Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda, Hadrat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu telah mempersembahkan seluruh harta kekayaan beliau di jalan Allah Ta'ala, dan beliau memakai sehelai selimut. Namun bagaimana Allah Ta'ala menganugerahkan kepada beliau? Allah Ta'ala telah menjadikan beliau sebagai raja di Arab, bagi seluruh Arab, dan Allah Ta'ala menghidupkan lagi Islam dengan melalui beliau, dan memperlihatkan kepada beliau kemenangan di Arab, dan bagaimana begitu banyaknya yang Allah Ta'ala anugerahkan sehingga tidak dapat orang menghitungnya, mengiranya. Bagaimana keikhlasan, kesetiaan beliau-beliau radhiyallahu ta'ala anhum ini merupakan patut dicontoh dan teladan bagi umat muslim. Kehidupan para sahabat, kehidupan mereka tidak kita jumpai di dalam kehidupan para nabi-nabi yang lain sekalipun. Yang menjadi inti adalah sebelum manusia terpisah dari hawa nafsu pribadi dan dia tidak datang ke hadapan Allah Ta'ala, dia tidak akan meraih apa-apa, melainkan hanya merugikan diri sendiri. Namun sebaliknya, jika manusia meninggalkan segala hawa nafsu pribadi, mensucikan hati, mensucikan fikiran, dan hadir ke hadapan Allah Ta'ala dengan itu, maka Allah Ta'ala akan menganugerahkan kepadanya dan Allah Ta'ala akan menolongnya. Namun yang menjadi syarat adalah manusia harus siap untuk menghadapi kematian dan siap untuk menerima kehinaan dan kematian di jalan Allah Ta'ala. Itu syaratnya. Beliau alaihissalam bersabda, coba perhatikan, dunia merupakan benda yang fana, tidak abadi, namun kelezatan dunia akan didapatkan oleh orang-orang yang meninggalkan dunia demi Allah Ta'ala. Inilah sebabnya para kekasih Allah Ta'ala mencintainya dan menebarkan kecintaan kepadanya di dunia ini. Inilah kecintaan yang meskipun diupayakan oleh orang-orang duniawi, supaya mereka mendapatkan julukan yang baik, supaya mendapatkan kehormatan di dalam pemerintahan, kerajaan, ditulis namanya dengan tinta emas. Jadi, intinya seluruh kehormatan duniawi akan diberikan kepada orang-orang yang kekasih Allah Ta'ala tadi. Yakni, mereka
akan diberikan kepada orang-orang yang siap untuk meninggalkan segala sesuatu demi Allah Ta'ala. Yang tidak hanya meninggalkan, bahkan yang tidak hanya siap, melainkan meninggalkan segala sesuatu demi Allah Ta'ala. Ketika beliau alaihissalam duduk di dalam majelis menyampaikan hal itu, pada kesempatan lain beliau menyampaikan yang lebih kurang sama intinya. Beliau bersabda, orang yang memberikan sesuatu, melakukan sesuatu untuk pemerintahan duniawi, dia pun akan mendapatkan hadiah. Kita misalnya melakukan kebaikan, melakukan sesuatu untuk orang lain, maka kita pun biasa mendapatkan hadiah. Lantas, apakah jika kita melakukan sesuatu untuk Allah Ta'ala, apakah Allah Ta'ala tidak akan menganugerahkan, membalas kebaikan kepada kita? Jadi, Allah Ta'ala tidak mau terbebani oleh hutang. Allah Ta'ala langsung membalasnya. Namun sangat disesalkan, orang yang memahami hal tersebut sangat kecil sekali jumlahnya. Bagaimana ketulusan, kesetiaan, contoh-contoh orang yang memperlihatkan itu semua nampak kepada kita dengan luar biasa dan membuat kita tercengang-cengang dibuatnya. Hadrat Rasulullah SAW, bagaimana kuat kudsiyah, daya pensucian beliau, tidak hanya merubah arah kecintaan manusia, orang-orang yang dulunya mencintai wujud-wujud selain Allah Ta'ala, yang dulunya mencintai dunia, berbalik menjadi mencintai Allah Ta'ala. Itu berkat kuat kudsiyah Rasulullah. Dan telah menganugerahkan ketinggian, keluhuran, yang permisalannya tidak kita jumpai sebelumnya di dunia ini. Hadrat Masih Maud alaihissalam dengan indahnya menggambarkan ketinggian dan keluhuran tersebut, beliau bersabda, bagaimana standar kecintaan mereka dan pengorbanan mereka, yakni para sahabat ini, yang tidak dijumpai pada nabi-nabi terdahulu. Dan jika kita kaitkan dengan para pengikut nabi-nabi terdahulu, maka kondisi mereka dibanding dengan para sahabat Rasulullah sangatlah rendah, jauh sekali. Para sahabat Rasulullah, bagaimana mereka telah suci dari segala hawa nafsu pribadi. Mereka dengan mensucikan diri, mensucikan hati, dan memiliki hati yang tulus ikhlas, hanya dan hanya demi untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala semata, mereka arungi hidup. Ketika kondisi ini tercipta, baru Allah Ta'ala akan menganugerahkan kepada manusia. Dan Allah Ta'ala menganugerahkan tak terhingga banyaknya. Dan di dalam kehidupan para sahabat, kita saksikan itu semua. Sebagian sahabat akan saya sampaikan kisahnya, peristiwa, riwayat hidup mereka. Bagaimana mereka menyerahkan segala sesuatu demi untuk meraih Allah Ta'ala. Bagaimana teladan para sahabat dalam hal ini. Hadrat Abbad bin Bashar radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat dari kaum Ansar. Ketika masa muda, beliau berumur 35 tahun, mendapatkan maqam martabat syahid. Dan bagaimana ibadah dan tilawat Quran beliau. Dalam hal ini, Hadrat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha meriwayatkan, suatu malam, Hadrat Rasulullah SAW bangun untuk mendirikan salat tahajud. Beliau mendengar suara tilawat yang keluar dari arah masjid. Hadrat Rasulullah SAW biasa bangun cepat, bangun subuh sekali untuk tahajud. Rasulullah bersabda, apakah suara tilawat ini suara Abad? Hadrat Aisyah menjawab, nampaknya suara beliau, Huzur. Atas hal itu, Hadrat Rasulullah SAW memanjatkan doa untuk Hadrat Abad. Wahai ya Allah, kasihilah Abad. Betapa beruntungnya mereka, para sahabat ini, yang ibadah-ibadah di malam hari, dan mereka melewati malam-malam dengan ibadah dan tilawat Quran Karim. Dan mereka
mendapatkan doa-doa Rasulullah SAW secara langsung. Dan mereka bangun di malam hari demi untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala dan demi untuk meraih kasih sayang Allah Ta'ala. Menjerit kepada Allah Ta'ala. Hadrat Abad, karena mimpi beliau memiliki keyakinan bahwa beliau akan mendapatkan maqam syahid. Hadrat Abu Sa'id Khudri meriwayatkan bahwa Hadrat Abad pernah mengatakan kepada saya bahwa saya telah melihat mimpi, kata beliau, bahwa langit terbelah dan saya masuk ke dalamnya, lalu langit menyatu lagi. Seperti semula. Beliau mengatakan setelah melihat mimpi itu bahwa saya yakin Allah Ta'ala akan menganugerahkan maqam syahid kepada saya. Mimpi beliau tersebut tergenapi pada peperangan Yamamah dan beliau telah berperang dengan penuh keberanian dan beliau disyahidkan dalam perang tersebut. Namun musuh yang menjadi lawan pada saat itu telah berhasil dikalahkan dan pihak kaum muslimin menang saat itu. Beliau memang syahid saat itu, tapi beliau dan umat Islam mendapatkan kemenangan. Hadrat Abu Sa'id mengatakan, setelah peperangan, wajah beliau tidak bisa dikenali lagi karena dirusak oleh pedang. Karena ada satu tanda di tubuh beliau sehingga bisa dikenali bahwa itu adalah jenazah Hadrat Abad. Sejarah menjelaskan juga kepada kita, sahabat lain dalam hal ini, yang namanya Haram bin Malhan. Beliau masih muda saat itu dan biasa mengajarkan Quran kepada orang anak muda dan bersikap baik sekali kepada orang miskin dan para ahli sufa. Ketika ada perwakilan dari Bani Amr memohon kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan, "Wahai Rasul, kirimkanlah beberapa orang kepada kami untuk menabligi kami supaya kami bisa mempelajari Islam dan supaya orang-orang kami, kabilah kami bisa baiat masuk ke dalam Islam." Saat itu niat mereka buruk sebetulnya. Namun bagaimanapun mereka memohon kepada Rasul. Mereka tidak dapat dipercaya orang-orang ini. Untuk itu, Hadrat Rasulullah SAW bersabda, "Saya sebetulnya curiga dengan kalian. Saya merasa marah bahaya. Mungkin saja kalian akan menimpakan kerugian kepada kami." Namun, pemuka kaum tersebut yang ada di sana, dan dia bukan Muslim, mendengarkan dan mengatakan, "Wahai Rasul, saya akan menjamin, saya bertanggung jawab jika ada apa-apa nanti." Mendengar hal itu, Hadrat Rasulullah SAW mengutus perwakilan dari kaum muslimin ke kabilah tersebut untuk bertablig. Ketika perwakilan tadi datang, yang dipimpin oleh Hadrat Haram bin Mulham, beliau merasa ragu, curiga, dari kejauhan nampak ada gejala-gejala yang tidak baik. Niat mereka sudah tidak baik nampaknya. Lalu Hadrat Haram mengatakan kepada kawan beliau, "Kita harus berhati-hati dalam kondisi ini. Janganlah kita pergi bersama-sama ke kampung ini, karena jika kita dikepung oleh mereka, maka kita akan dibunuh seketika juga oleh mereka. Untuk itu, kalian di sini saja tunggu, saya dengan kawan saya satu akan pergi duluan. Jika memang mereka memperlakukan kami dengan baik, silahkan kalian pun datang menyusul. Namun jika mereka merugikan kami, membunuh kami, maka sesuai dengan kondisi, silahkan putuskan nantinya. Apakah kalian akan kembali atau kalian akan berperang melawan mereka? Silakan." Ketika Hadrat Haram bin Malhan dan kawannya datang menghampiri Bani Amr, si pemuka Bani Amr mengisyaratkan kepada kawannya untuk menusukkan tombak dari belakang dan keluar dari leher beliau aliran darah memancar, dan beliau ketika tertusuk itu beliau memegang darah beliau dan bersabda mengatakan, "Demi Tuhannya Ka'bah, aku telah berhasil, telah sukses. Demi Tuhannya Ka'bah, aku telah berhasil," kata beliau sambil tertusuk tombak. Lalu sahabat beliau yang satunya lagi pun dibunuh dan diserang semuanya.
Begitu juga 70 orang kawan yang ada di belakang, kesemuanya dibunuh, disyahidkan kecuali satu orang saja yang berhasil lolos. Ketika mereka disyahidkan dengan ditipu seperti itu, mereka berdoa, "Ya Allah, terimalah pengorbanan kami dan kabarkanlah kondisi kami ini kepada hadrat Rasulullah SAW, ya Tuhan." Karena di sini tidak ada saran lagi untuk mengabarkan kepada Rasulullah. Sebagaimana hadrat Jibril mengabarkan mengenai keadaan para sahabat tadi kepada Rasulullah, menyampaikan salam para sahabat. Mendengar hal itu, hadrat Rasulullah SAW mengabarkan kepada para sahabat bahwa perwakilan yang kita utus tadi telah dibunuh semuanya, 70 orang jumlahnya. Dan beliau sangat terpukul sekali, sangat sedih dibuatnya dengan pensyahidan ini. Sampai 30 hari beliau terus berdoa untuk melawan para musuh ini dengan mengatakan, "Ya Tuhan, mereka yang telah melakukan kezaliman, cengkramlah mereka." Sampai 30 hari beliau mendoakan seperti itu. Hadrat Rasulullah SAW menetapkan pensyahidan tersebut sebagai pensyahidan yang agung. Hadrat Masih Maud alaihissalam berkenaan dengan kecintaan dan pengorbanan demi agama. Dalam satu kesempatan beliau pernah bersabda, kecintaan adalah sesuatu yang mampu untuk meluluhlantahkan segalanya. Jika ada seorang yang mencintai orang lain, apa yang tidak dia lakukan untuk demi si kekasihnya? Coba kita lihat beliau memberikan permisalan orang-orang duniawi. Ada seorang wanita yang mencintai seorang laki-laki, meskipun laki-laki itu bersikap zalim, kejam kepada si perempuan itu, biasa memukul si perempuan itu. Namun si perempuan tadi tetap mengatakan, "Saya mendapatkan kelezatan." Karena dia telah jatuh cinta kepada si laki-laki itu. Padahal kecintaan itu kecintaan yang dusta, yang dilumuri dengan dosa. Meskipun demikian, wanita tadi rela untuk menerima musibah, penderitaan, demi untuk kecintaan tadi, rasa cinta kepada kekasihnya. Itulah kondisi orang-orang duniawi. Bayangkan sekarang, mereka manusia yang jatuh cinta kepada Allah Ta'ala, yang siap untuk berkorban di hadapan Allah Ta'ala, dan berhasrat untuk itu, apalah artinya? Kesulitan, penderitaan, musibah, dan mereka justru malah mendapatkan kelezatan di dalam musibah tersebut. Ahmad SAW bersabda, para sahabat Rasulullah, coba lihat kondisi mereka. Penderitaan yang mereka alami selama di Mekah. Mereka sering ditangkap, disiksa. Tidak hanya laki-laki, bahkan perempuan pun dizalimi. Wanita muslim pada saat itu, ketika di Mekah. Sehingga di luar nalar kita, bagaimana kezaliman yang mereka timpakan. Padahal sebelum ini, ketika orang Mekah berjumpa dengan umat muslim, sebelumnya, mereka sangat menghormati, karena ini adalah kerabat sebetulnya. Tapi apalah yang membuat mereka untuk melakukan kezaliman dan umat muslim tetap di dalam berpegang di dalam kebenaran ini. Dan karena kecintaan inilah sehingga dari dadanya memancar kecintaan kepada Allah Ta'ala meskipun penderitaan ini ditimpakan. Ada berkenaan dengan seorang sahabat tertulis ketika tangannya terpotong, dia mengatakan, "Aku akan berwudu." Lalu ketika kepalanya terpotong, dia mengatakan dia bersujud. Lalu dikatakan dia sudah mati. Pada saat itu dia berdoa, "Ya Tuhan, kabarkanlah kepada Rasulullah SAW." Rasulullah SAW saat itu sedang di Madinah. Hadrat Jibril mengatakan kepada Rasul, "Assalamualaikum." Dan Rasul menjawab, "Waalaikumsalam." Dan mengabarkan perihal keadaan itu. Jadi setelah kelezatan yang didapatkan dari Allah Ta'ala itu, setelah kelezatan didapat dari Allah Ta'ala itu, manusia akan rela untuk dibunuh seperti layaknya serangga. Bagaimana seperti sahabat tadi yang ketika dibunuh, dia malah mengatakan, "Aku telah mendapatkan kelezatan, mendapatkan Tuhannya Ka'bah." Tanda seorang mukmin adalah dia akan siap untuk dibunuh. Begitu juga jika dikatakan kepada seseorang bahwa
Silahkan pilih apakah kamu mau menjadi Kristen atau lebih baik dibunuh. Coba lihat saja saat itu. Apa yang dikatakan oleh dirinya? Apakah dia rela untuk dibunuh? Atau dia malah lebih memilih untuk menjadi Kristen daripada dibunuh? Jika dia memilih rela untuk dibunuh, berarti dia adalah seorang mukmin hakiki. Jika tidak, berarti dia kafir. Walhasil, ketika musibah menimpa orang mukmin, di dalamnya terdapat kelezatan. Coba pikirkan, renungkan, jika saja di dalam musibah ini tidak ada kelezatan, bagaimana mungkin? Kenapa para nabi alaihimussalam dapat melalui nubuatan, azab-azab atau musibah-musibah ini sampai jangka waktu yang sangat lama? Penderitaan yang mereka lalui. Di antara para sahabat ini, kuat kudsiyah Rasulullah SAW telah meniupkan ruh di dalam diri para sahabat, sehingga ketika akan meninggal pun mereka mengatakan seperti yang tadi dikatakan, bahwa demi Tuhannya Rab Ka'bah, aku telah berhasil, katanya. Sebelum meninggal mengatakan seperti itu. Dan aku telah mendapatkan Allah Ta'ala, katanya. Mereka lah orang-orang yang melakukan kebaikan ketika mereka dizalimi, mereka malah rela untuk menerima itu demi untuk Allah Ta'ala. Bukan seperti orang-orang saat ini. Orang-orang malah melakukan kezaliman dan mengatakan kita akan syahid dan kita akan masuk ke dalam surga, katanya. Bukan orang seperti itu. Karena mereka biasa berbuat zalim. Para sahabat ini adalah orang-orang yang menentang kezaliman. Bukan seperti mereka yang pada saat ini. Hadrat Abdullah bin Amr, beliau seorang sahabat dari kaum Ansar, diriwayatkan berkenaan beliau bahwa ketika beliau akan pergi perang Uhud, beliau mengatakan kepada putra beliau, pertama-tama ayah akan mendapatkan makom syahid. Mungkin beliau telah melihat mimpi sebelumnya. Beliau mengatakan kepada putranya, setelah kematianku nanti, kamu jaga ya adik kamu yang perempuan-perempuan, adik-adik kamu. Beliau mengatakan, saya pernah meminjam hutang kepada seorang Yahudi, kamu bayarkan dari uang korma dari hasil kebun kita. Jadi inilah kecintaan para sahabat dan ketakwaan mereka. Kesucian, bagaimana pelaksanaan kewajiban. Mereka akan pergi ke peperangan, beliau tidak memperdulikan apapun. Malah beliau bahagia bahwa saya akan mendapatkan gelar syahid. Saya akan disyahidkan di peperangan ini. Beliau tidak gentar sedikit pun memikirkan saya punya anak-anak perempuan yang masih muda dan saya harus punya kewajiban atas mereka. Untuk melaksanakan kewajiban begitu, itu mereka malah bertawakal kepada Allah Ta'ala dan menasihatkan kepada putranya yang laki-laki bahwa kamu akan menjadi kepala rumah tangga nanti dan kamu harus melaksanakan tanggung jawab untuk menjaga adik-adik kamu. Dan beliau pun mengkhawatirkan mengenai pelunasan hutang, bahwa beliau pernah berhutang kepada seorang Yahudi. Beliau tidak mengatakan kamu bayar dari uang kamu, melainkan beliau mengatakan penghasilan dari kebun yang merupakan kurma-kurma, jual saja itu, dan hasilnya bayarkan kepada hutang itu. Beliau seolah mengatakan, aku menekankan suatu kewajiban kepada kamu, yakni syariat Islam, yakni pelunasan hutang adalah sesuatu yang wajib, perlu. Dan setelah melunasi hutang, baru kamu bisa menjadi pewaris harta kekayaanku. Namun pertama-tama, lunasi hutang dulu. Pensyahidan Hadrat Abdullah dan pengorbanan beliau, bagaimana Allah Ta'ala anugerahkan kepada beliau maqam yang luar biasa, diriwayatkan putra Hadrat Abdullah melihat putra Hadrat Abdullah sedih, Hadrat Rasulullah SAW takziah dan menghiburnya. Rasul mengatakan, aku akan sampaikan kabar suka kepadamu bahwa Allah Ta'ala telah mendudukan ayah kamu di hadapan Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, apapun yang kamu inginkan, katakan kepada saya, aku akan berikan, kata Allah Ta'ala kepada ayah beliau. Hadrat Abdullah mengatakan kepada Allah Ta'ala, ya Tuhan, aku tidak dapat melaksanakan kewajiban penghambaanku kepada Engkau. Bagaimana mungkin aku bisa menuntut sesuatu dari Engkau? Coba perhatikan bagaimana standar pengorbanan para sahabat ini. Beliau malah mengatakan bahwa kewajiban untuk penghambaanku kepada Engkau tidak aku lakukan ya Tuhan.
Bagaimana mungkin aku menuntut apa-apa dari Engkau ya Tuhan? Hanya karunia dan kasih sayang Engkau sajalah yang dapat. Lalu beliau mengatakan kepada Allah Ta'ala, ya Tuhan, jika aku punya keinginanku adalah kembalikanlah aku ke dunia ini, supaya aku bisa menyertai Nabi Engkau untuk melawan musuh-musuh. Lalu aku syahid lagi. Allah Ta'ala berfirman, aku telah memutuskan bahwa seseorang yang telah meninggal, dia tidak akan kembali lagi ke dunia ini. Dan keinginan yang ini tidak bisa dipenuhi oleh Allah Ta'ala. Selebihnya, Allah Ta'ala akan penuhi keinginan beliau, yakni maqam syahid dan lain-lainnya. Begitu juga ada seorang sahabat lain, Hadrat Ammar bin Jamu, bagaimana semangat pengorbanan beliau dan pensyahidan beliau diriwayatkan. Beliau karena sakit di bagian kaki, sehingga beliau jalan dengan tertatih-tatih. Untuk itu, putra-putra beliau, karena melihat kondisi ayah beliau seperti itu, sehingga tidak mengizinkan untuk ikut perang. Ketika perang Uhud terjadi, musuh menyerang, dan kaum kafir, beliau yang lumpuh tadi mengatakan kepada putra-putri beliau, apapun yang kalian, terserah kalian, tapi aku tidak mau taat kepada kalian. Aku tetap akan ikut berperang melawan musuh. Lalu beliau hadir di hadapan Rasulullah SAW dan mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasul, putra-putriku melarangku untuk ikut berperang karena kakiku ini lumpuh. Sakit. Namun aku tetap ingin ikut bersama engkau, wahai Huzur, untuk ikut berperang, berjihad. Aku bersumpah demi Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala memenuhi keinginanku dan menganugerahkan maqam syahadat, pensyahidan kepadaku. Dan jangan sampai, dan dengan kakiku yang pincang ini, semoga aku masuk surga. Hadrat Rasulullah SAW bersabda, karena kamu lumpuh, tidak diwajibkan bagimu untuk berjihad. Namun jika engkau tetap berkeinginan untuk ikut di dalam jihad ini, silakan saja. Beliau bersabda juga kepada para putra-putri, izinkanlah ayah kamu untuk ikut serta dalam peperangan. Lalu beliau ikut serta dalam peperangan dan berdoa, wahai ya Allah, berikanlah aku maqam syahid dan janganlah kembalikan aku dalam kondisi gagal ke rumahku. Dan memang benar, hasrat beliau, keinginan beliau dikabulkan oleh Allah Ta'ala dan beliau disyahidkan di perang Uhud. Jadi mereka, para sahabat ini, mereka sangat meningkat di dalam keimanan dan dalam keyakinan. Silakan cari contoh para sahabat yang lain. Bagaimana keikhlasan, kesetiaan, dan mereka mempersembahkan jiwa mereka demi Allah Ta'ala. Setiap saat siap untuk itu. Hadrat Abu Talha, seorang sahabat dari kaum Ansar, beliau mahir dalam menggunakan panah, dan pada perang Badar, beliau dengan beraninya memanah ketika perang Badar. Hadrat Rasulullah bersabda, berikanlah anak-anak panah kepada Talha, Abu Talha, karena beliau sangat mahir dan cepat sekali menggunakan busur panah ini, dan tepat sasaran. Beliau pun mendapatkan taufik untuk berperang menjadi benteng di hadapan Rasulullah SAW. Hadrat Talha menghalangi wajah Rasulullah SAW dengan tangan beliau untuk menahan panah-panah, dan beliau pun berdiri di hadapan Rasulullah SAW memperlihatkan keberanian dan mendapatkan kesempatan mulia untuk itu. Beliau tanpa gentar, tanpa takut sedikit pun, dalam tempat-tempat yang betul-betul berbahaya sekalipun, beliau lebih tidak takut untuk terus maju. Untuk itu, musuh yang ingin menghabisi Islam karena mereka ingin mendirikan kedamaian di dunia ini. Untuk melakukan kezaliman, para sahabat ini tidaklah melakukan peperangan untuk kezaliman, untuk menzalimi orang lain, melainkan jika musuh menzalimi atau menyerang, tapi mereka, para sahabat ini tidak memperlihatkan ketakutan, bahkan memperlihatkan keberanian. Dan demi untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala, mereka menggunakan segenap kapasitas mereka. Hadrat Masih Maud alaihissalam
bersabda, ketika diketahui dari Allah Ta'ala, apalah artinya sarana? Tidak ada artinya apa-apa. Allah Ta'ala berfirman, jika kalian pergi di jalanku, kalian akan mendapatkan nikmat yang banyak. Allah Ta'ala akan menyertai orang-orang itu. Dan jika manusia sakit, maka penyakitnya pun akan jauh. Coba lihat para sahabat. Sebetulnya, teladan para sahabat ini adalah bandingannya seperti para nabi. Allah Ta'ala menyukai amalan. Mereka rela untuk mempersembahkan nyawa mereka seperti kambing-kambing. Dan permisalan mereka seperti wajah kenabian yang berlangsung sejak Hadrat Adam. Jadi ada wajah kenabian yang nampak dari sejak zaman Adam. Dari sejarah. Namun, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum telah lebih membuat berkilat lagi, berkilau lagi. Beliau tidak hanya menyampaikan keilmuan saja, melainkan telah membuat lebih berkilau lagi dengan amalannya dan mengatakan bahwa inilah yang disebut dengan ketulusan dan kesetiaan. Beliau bersabda, jangan tanyakan mengenai Hadrat Isa. Memang Nabi Musa tidak dijual, tapi bagaimana Hawari Nabi Isa telah menjual Nabi Isa seharga 30 rupis. Bagaimana dikatakan Hawari Nabi Isa ragu dengan Nabi Isa. Untuk itulah mereka menuntut Maidah. Supaya diketahui apakah engkau ini pendusta ataupun benar katanya. Jadi kondisi mereka dan bagaimana kehidupan yang penuh penderitaan yang dialami oleh para sahabat radhiyallahu anhum, perbandingannya tidak kita jumpai sebelumnya. Bagaimana grup para sahabat yang luar biasa dan layak untuk dihormati dan layak untuk diikuti, dituruti. Hati mereka telah dipenuhi dengan keyakinan. Ketika mereka yakin, maka perlahan-lahan manusia akan siap dan ingin untuk mengorbankan hartanya. Dan jika meningkat, maka akan lebih siap lagi untuk memberikan, mempersembahkan nyawanya. Inilah keyakinan sebagai buah dari kuat kudsiyah Rasulullah SAW dan setiap saat meningkat kualitasnya. Berkenaan dengan keseharian para sahabat, bagaimana kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW yang nampak dari diri mereka, mereka senantiasa berupaya bagaimana untuk mendapatkan kesempatan, jika mendapatkan kesempatan, mereka akan menzahirkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Berkenaan dengan Hadrat Abdullah bin Amr, diriwayatkan, setiap saat beliau memikirkan bagaimana supaya dalam kondisi umum pun, keseharian pun, beliau bisa menzahirkan rasa cinta kepada Rasulullah. Di dalam riwayat dikatakan, suatu ketika beliau mengirim manisan, sesuatu yang manis, makanan, kepada putranya untuk Rasulullah SAW. Ketika kembali putranya dari Rasulullah, ayahnya bertanya, apakah Rasulullah menyabdakan sesuatu, berkata sesuatu? Anaknya mengatakan, Rasulullah telah mengatakan, Jabir, apakah kamu membawa daging? Mendengar hal itu, ayahnya, Hadrat Abdullah mengatakan, oh ternyata junjunanku menghendaki atau menginginkan daging. Saat itu juga beliau menyembelih kambing dan merebus daging, lalu mengirimkannya kembali kepada Rasulullah SAW. Hadrat Rasulullah SAW lalu mendoakan keluarga beliau. Lalu pada permulaan, para sahabat ini mendapatkan kesulitan untuk menabligi kerabat. Kadang ada anak yang sudah baiat, namun ayahnya belum, dan menentang. Ada juga kaum wanita yang baiat, namun kerabat yang lain masih belum baiat, malah menentang atau menzahirkan kebencian misalnya. Hadrat Amr bin Jamu, sebelum Hadrat Amr bin Jamu, putra beliau telah baiat duluan. Ayahnya masih musyrik, belum baiat. Untuk tabligh kepada ayahnya, ketika tidak ada cara lain lagi, putra beliau yang sudah baiat memikirkan cara, ada patung berhala
yang ditata, dihias di rumah beliau, itu dibuang oleh sahabat itu ke lubang, dikubur. Amr bin Jamu mencari patung berhala itu, mencari-cari, dan membawanya kembali ke rumah. Dan mengatakan, jika aku tahu siapa yang telah memperlakukan buruk kepada patung berhalaku ini, pasti aku akan berikan hukuman yang mengerikan kepada orang itu. Lalu pada hari berikutnya, si anaknya ini yang sudah beat, tetap saja melakukan itu, mengulanginya lagi, membuang lagi si patung berhala itu di lubang. Suatu hari, Amr bin Jamu membersihkan si patung berhala, menghiasi, dan menyimpan juga pedang di sebelahnya. Dan mengatakan kepada si patung, aku tidak tahu siapa yang bersikap buruk seperti ini kepada kamu. Sekarang aku akan berikan kepada kamu pedang. Sekarang kamu jagalah diri sendiri, katanya. Beliau mengatakan itu kepada patung. Lalu tetap saja patung berhala tadi hilang. Ketika dicari, dijumpai patung berhala tadi tergeletak di dekat bangkai anjing. Amar berpikir setelah itu, patung berhala yang telah aku sembah selama ini sebagai Tuhan, dewa, dia tidak mampu sekalipun untuk, meskipun dia diberikan pedang oleh saya, dia tidak bisa menjaga diri. Apa yang bisa dia lakukan untuk menjagaku kalau begitu? Lalu beliau mengatakan kepada patung berhala, jika memang kamu Tuhan yang benar, bagaimana mungkin kamu bisa tergeletak di dekat bangkai anjing? Untuk itu, aku sekarang mulai memuji Tuhan yang Maha Mulia, Maha Esa, yang menganugerahkan rezeki dan bersikap adil. Beliau mengatakan, di antara kaum Ansar, beliau adalah beat yang paling akhir, yakni Hadrat Amr bin Jamu. Hadrat Rasulullah SAW, beliau kepada para sahabat, bagaimana rasa cinta beliau, sebagaimana kuat kudsiyah, daya pensucian beliau, melalui daya pensucian beliau, Allah Ta'ala telah menganugerahkan kekuatan kepada para sahabat, dan terkadang Allah Ta'ala pun menganugerahkan langsung kepada para sahabat, atau melalui perantaraan Rasulullah SAW. Berkenaan hal itu, Hadrat Ubay bin Ka'ab dari beliau memiliki maqam yang khas dalam hal ini. Di dalam kitab Bukhari pun ada riwayat dikatakan, suatu ketika Hadrat Rasulullah SAW mengatakan kepada beliau bahwa Allah Ta'ala telah memerintahkan kepadaku untuk membacakan Quran untuk engkau. Rasul bersabda kepada sahabat bahwa Allah memerintahkan kepadaku untuk membacakan Quran kepadamu. Hadrat Ubay heran, mengatakan, wahai Rasul, apakah Allah Ta'ala menyebut namaku? Tuhan yang merupakan pemilik alam semesta mengatakan, menyebutkan namaku untuk mengajarkan aku Al-Quran. Rasulullah bersabda, ya, betul. Allah Ta'ala menyebut nama kamu. Ubay bin Ka'ab mendengar hal itu, menangis, terharu. Hadrat Rasulullah SAW membacakan ayat lam yakunil ladzina kafaru, yakni surah Al-Baqarah. Ketika ada seorang bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, mendengarkan hal ini, Anda pasti bahagia. Hadrat Ubay menjawab, ketika Allah Ta'ala mengatakan bahwa setelah melihat rahmat dan karunia Allah Ta'ala, ingatlah dan berbahagialah. Bagaimana mungkin saya tidak bahagia? Hadrat Ubay bin Ka'ab sangat mencintai Al-Quran. Suatu ketika, Rasulullah bersabda kepada beliau, dan pernah saya sampaikan pada khutbah yang lalu, 2-3 minggu yang lalu, ayat apa dalam Quran Karim yang disebut paling mulia, paling agung? Hadrat Ubay menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui dalam hal ini. Lalu, karena Hadrat Rasulullah meminta untuk dijawablah oleh beliau ayat kursi. Dan ini pernah saya sampaikan riwayatnya sebelumnya. Mendengar hal itu, Hadrat Rasulullah SAW menzahirkan kebahagiaan atas beliau dan bersabda, wahai Ubay, semoga Allah telah memberkati ilmu kamu
Dan memang betul, ayat kursi lah yang merupakan ayat yang agung dalam Al-Quran. Dalam satu riwayat dikatakan, Hadrat Rasulullah SAW pada masa-masa akhir kehidupan beliau mengulangi Al-Quran, membaca Al-Quran, dan atas izin, dan beliau biasa mengajarkan ilmu Al-Quran dan tafsir kepada orang lain. Inilah sahabat yang terus meningkat dan mereka sampai kepada puncaknya. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, karena kemajuan ini sifatnya bertahap, untuk itu kemajuan para sahabat pun bertahap. Coba setelah melihat para sahabat, Hadrat Rasulullah SAW menghendaki supaya mereka sampai pada puncak kemajuan. Namun sudah ditakdirkan dan memang bertahap peningkatan ini, dan akhirnya didapatkan oleh para sahabat yang tidak pernah didapatkan sebelumnya dan tidak pernah dilihat oleh siapapun sebelumnya. Hadrat Masih Maud alaihissalam dalam suatu kesempatan berkenaan dengan para sahabat bersabda, jika kita perhatikan zaman para sahabat, mereka sangat sederhana, simple, seperti layaknya wadah yang dibersihkan dan menjadi bersih. Begitu juga hati mereka yang disinari dengan firman ilahi, kalam ilahi, dan dibersihkan dan bersih dari noda atau karat-karat dosa-dosa, seolah-olah qad aflaha man zakkaha, mereka menjadi penggenapan ayat tersebut. Lalu beliau bersabda, sahabat sedemikian rupa telah memperlihatkan ketulusan, sehingga tidak hanya mereka berpaling dari penyembahan berhala maupun penyembahan makhluk. Penyembahan makhluk artinya menyembah manusia ataupun bersikap syirik. Tidak hanya meninggalkan penyembahan makhluk, bahkan di dalam diri mereka sudah betul-betul hilang tuntutan duniawi. Dan mereka mulai berjumpa dengan Allah Ta'ala. Dan mereka sedemikian rupa fana di hadapan Allah Ta'ala, seolah-olah setiap mereka merupakan Ibrahim. Lalu bersabda, Hadrat Rasulullah SAW seperti layaknya tubuh, dan para sahabat beliau layaknya seperti anggota tubuh. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk mengenali makom para sahabat dengan sebaik-baiknya, dan semoga kita dapat melangkah mengikuti ketulusan dan kesetiaan mereka. Amin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.